Dia dikenal sebagai aktivis anti korupsi. Kemudian dia juga mantan jubir KPK. Sebagai seorang aktivis anti korupsi, tentunya perjuangannya adalah melawan orang-orang yang korupsi, ya, melawan koruptor. Tapi apa yang terjadi berikut ini, mari kita saksikan. Makanya sejak awal ketika saya berkomunikasi dengan Pak Kasdi pada saat itu, dengan Pak ECL juga dan dengan Pak Hatta juga, itu kami sampaikan bahwa tidak ada dasar hukumnya kalau sumber honorarium tersebut dari anggaran Kementan. Dan karena persoalan ini adalah persoalan pribadi, maka kami menyampaikan sumbernya harus dari dana pribadi. Responnya pada saat itu, ya, sumbernya dari dana pribadi. Tidak cukup hanya dengan hal tersebut, kami juga membuatnya secara tertulis dalam perjanjian jasa hukum dan menegaskan di sana itu salah satu prinsip integritas dalam pendampingan hukum, bahwa klien memastikan sumber pembayaran honorarium itu adalah dari sumber yang sah dan bukan merupakan hasil tindak pidana. Sumber yang sah bukan daripada hasil tindak pidana. Dalam artian ini kan kasus korupsi, ya. Ketika dana masuk ke rekening dan itu bercampur di satu dengan dana-dana dari yang lain, apakah bisa dikatakan bahwa dan itu bisa dibedakan? Bahwa dana yang masuk ke rekening itu bisa dibedakan bahwa itu hasil keringat dalam arti yang benar, bukan hasil keringat dalam arti korupsi. Tapi oke lah, ya, dia bikin surat pernyataan bahwa dana itu bukanlah dana hasil korupsi. Dalam persidangan, saudara SL ini menyatakan bahwa dia itu miskin, tidak punya uang. Ya, tetapi kita tahu berapa besar dana yang dia keluarkan untuk membayar sang pengacara, tim pengacara itu. Bukan ratusan juta, tapi miliaran rupiah. Seorang yang menyatakan dirinya miskin di pengadilan, tapi membayar sang pengacara dengan nilai yang cukup fantastis. Kita tidak mempermasalahkan bayaran yang besar itu, tapi kita mempersoalkan dari mana dana dari Pak ECL ini bisa membayar si pengacara. Dari dana pribadi katanya, tetapi dia sampai bersedih di pengadilan mengatakan bahwa dia itu tak punya uang, dia itu miskin, ya. Nah, berjalannya proses persidangan, akhirnya dia dihukum, dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi. Sekarang kita kembali ke sang pengacara, ya, aktivis anti korupsi. Ketika kliennya telah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi, apakah dia masih mau, ya, mau menerima bayaran dari seorang yang korupsi? Sementara dia adalah aktivis anti korupsi. Artinya apa? Mau benar mau tidak itu dana, ketika seseorang itu dinyatakan koruptor, dinyatakan korupsi, berarti kita harus bersih dari dia. Kalau kita memang seorang aktivis yang anti korupsi, dana yang berasal dari si koruptor itu janganlah kiranya ada pada kita, karena kita adalah anti korupsi. Sekalipun dinyatakan bikin surat pernyataan, ya, bahwa dana itu adalah dana pribadi, ya, dana itu adalah dana pribadi, bukan dari dana Kementan seperti yang dia bilang tadi. Sekarang mari kita tanya, berapa pendapatan, berapa gaji sang menteri? Kan gampang sebenarnya dihitung itu semua. Kalau dihitung berapa gaji, berapa tunjangan, bagaimana pola hidupnya, ya, apakah bergaya glamor,
bagaimana dia hidup, apakah sederhana, dari tunjangan dari gaji yang dia dapat, kemudian dia bisa bayar seorang pengacara yang bernilai miliaran rupiah, bukan seorang, tim pengacara dengan nilai miliaran rupiah. Nah, yang menjadi persoalan bagi saya, dia ini dikatakan seorang yang anti korupsi, tapi malah berhadapan dengan badan yang anti korupsi. Masa tim yang anti korupsi berhadapan dengan badan yang anti korupsi di pengadilan? Terus yang mau mereka bela siapa? Yang mereka bela siapa? Kan begitu. Apakah si tim anti korupsi ini, si pengacara yang anti korupsi ini lebih benar daripada badan yang dibikin pemerintah untuk mencegah korupsi? Apakah si pengacara ini lebih benar daripada KPK itu sendiri? Yang nyatanya si kliennya ini benar-benar korupsi dan telah dijatuhi hukuman. Ya, kalau kita berpikir secara benar, seperti yang dia katakan tadi, punya prinsip, ya, punya apa dia bilang tadi itu, ya, pokoknya bahasanya hebat lah, ya, integritas, ya. Kalau kita punya integritas, yang namanya anti korupsi, ya jangan menerima bayaran dari seorang yang sudah dijatuhi hukuman bahwa dia seorang koruptor, hukuman bahwa dia setelah korupsi, terbukti korupsi. Masa dia masih akan mengambil bayaran? Kembalikanlah itu uang. Kembalikan itu uang. Apakah dengan berdasarkan surat pengakuan itu menjadi sesuatu hal yang benar? Jangankan surat pengakuan, orang di bawah sumpah pun berbohong. Orang di bawah sumpah pun masih berbohong. Apalagi bikin surat seperti itu. Saya juga mohon maaf, saya tidak menuduh. Saya tidak mau berprasangka buruk juga. Saya tidak menuduh bahwa pernyataan dari SL itu salah. Saya hanya melihat sebagai seorang yang dinyatakan aktivis anti korupsi, menerima bayaran dari seseorang yang dijatuhi hukuman karena korupsi, apakah masih pantas disebut dia seorang aktivis anti korupsi? Apapun ceritanya, menurut saya apapun ceritanya, ya, mau dari mana uang itu berasal, ketika orang yang dia bela itu telah terbukti korupsi, semestinya hubungan dia dengan si klien secara dana-dana, secara material mestinya selesai, tidak ada. Mestinya bayaran itu dia tolak, ya, mestinya bayaran itu dia tolak. Profesional aja, integritas kata dia tadi. Kalau dia memang seseorang yang anti korupsi, ya, seseorang yang sudah dijatuhi korupsi, dijatuhi hukuman bahwa dia korupsi, ya mestinya ya janganlah dimakan uangnya. Dan si SL juga bilang bahwa dia itu miskin, ya. Masa orang miskin juga masih diambil duitnya? Duitnya bukan tanggung-tanggung loh, miliaran rupiah. Mari kita lihat seperti apa seseorang yang dulunya orang KPK, seorang menjadi ex KPK yang berhadapan langsung dengan KPK. Siapa yang benar? Dia atau KPK itu?